can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Halo orang muda, dalam hidup kita, orang akan melihat jejak-jejak langkah hidup kita atau kita sebut sebagai teladan hidup kita. Apakah teladan hidup kita memuliakan nama Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Pilihan itu ada di tangan saya dan saudara. Mari tekan hatimu, kita satu hati kita berdoa untuk memulai ibadah Yud pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami siap memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan suaramu bagi orang-orang muda saat ini Bapak. Urapi ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan jamah lawat setiap orang muda dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Orang muda, kau cari apa dalam dunia ini? Orang muda, kau cari apa? Kau cari apa dalam dunia yang fana? Orang muda, kau kejar apa? Kau kejar apa dalam dunia yang fana? Boleh belajar, boleh kuliah, boleh bekerja, tapi jangan lupa cari Tuhan Yesus, itu lebih baik. Hidup takut Tuhan, giat melayani, sungguh manis lawangi. Orang muda, kau cari apa? Kau cari apa dalam dunia yang fana? Orang muda, kau kejar apa? Kau kejar apa dalam dunia yang fana? Boleh belajar, boleh kuliah, boleh bekerja, tapi jangan lupa cari Tuhan Yesus, itu lebih baik. Hidup takut Tuhan, giat melayani, sungguh manis lawangi. Boleh belajar, boleh kuliah, boleh bekerja, tapi jangan lupa cari Tuhan Yesus, itu lebih baik. Hidup takut Tuhan, giat melayani, sungguh manis lawangi. Sungguh manis lawangi, sungguh manis lawangi. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kaulah jawaban bagi kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya Tuhan.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, haleluya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Oh, Yesus, kami mengasihi Engkau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Engkau sangat mengasihi kami. Kami siapkan hati pikiran kami seluruhnya bagi-Mu saat ini. Kami ingin dengar firman-Mu yang boleh menguatkan kami orang-orang muda. Dimanapun kami ada, Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban bagi kami. Firman-Mu kekuatan bagi kami. Selamatkan, pulihkan, dan lawat setiap orang-orang muda yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban bagi hidup mereka, bagi masa depan mereka. Kami percaya dalam nama Yesus Engkau punya rencana besar bagi orang-orang muda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom orang muda, hari ini kita akan belajar dari tema kita, jejaknya. Kalau kita berbicara jejak, seringkali kita mendengar istilah rekam jejak. Nah, kalau setiap pilkada atau pilpres itu selalu ada istilah rekam jejak. Apa sih rekam jejak itu? Biasanya setiap pasangan calon, maaf saya tidak pernah mempromosikan siapapun di sini, tapi saya mau bilang bahwa rekam jejak ini orang akan melihat sejarah atau langkah-langkah seseorang, biasanya itu pasangan calon atau kepala daerah dan sebagainya, akan melihat pribadinya baik atau tidak, keluar di dalam keluarganya dia suami yang baik atau tidak, atau di dalam karir pekerjaannya, karir politiknya dia ada orang yang bersih. Nah, orang bilang katanya harus pilih orang itu. Jadi artinya rekam jejak langkah hidup orang itu. Nah, hari ini saya nggak mau bahas siapapun itu, tapi saya mau bahas seorang pribadi yang agung, yaitu Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, siapakah Dia?
kita akan melihat dia pribadi yang agung itu, yaitu Yesus Kristus. Rekam jejaknya Yesus itu seperti apa? Nah, kita bertanya, oh, dia itu adalah juru selamat dunia, dan dia adalah seorang pribadi yang luar biasa. Dan kita akan melihat mulai dari silsilah Yesus Kristus. Itu di Matius pasal 1 ayatnya yang ke-1. Silsilah Yesus Kristus anak Daud. Oh, ternyata dia adalah keturunan Raja Daud. Dia adalah pribadi yang benar-benar, kalau mau istilahnya, dia adalah golongan-golongan kerajaan atau golongan bangsawan. Tetapi kita lihat kembali rekam jejak Yesus seperti apa. Waktu dia lahir ke dunia, sebelum dia lahir, kelahirannya sudah diberitahukan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala di padang Efrata. Malaikat telah memberitahukan berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan ketika dia mulai beranjak besar dan kemudian mulai pelayanannya, pertama dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian terus dia melakukan banyak mujizat dalam setiap langkah hidupnya. Dan kita lihat bagaimana dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh disembuhkan, dan ada banyak hal yang dia lakukan, memberi makan 5.000 orang dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa, bukan? Rekam jejak hidup Yesus. Dialah pribadi yang agung yang perlu kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan yang lain. Jangan sampai kamu memfanskan atau mengidolakan seseorang sehingga kamu mendoakan Tuhan dan mengidolakan yang lain. Dan Tuhan itu nomor 2, Yesus nomor 3, 4, dan seterusnya. Jadilah orang muda yang benar-benar bisa melihat rekam jejak Juru Selamatmu seperti apa. Ya, ada orang bilang agama boleh banyak, nabi boleh banyak, tapi Juru Selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Lalu rekam jejak hidup Yesus seperti apa lagi? Oh, dia pernah membalikan meja penukar uang dari pada pedagang merpati di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dibalikan, dan pedagang domba dan maupun kambing domba, mereka semua diusir dari halaman bait Allah. Jadi Yesus tegas atas dosa, saudara. Ada hal-hal yang salah yang Yesus harus luruskan. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah pribadi yang harus kita ikuti. Kalau berbicara mengenai jejak, berarti teladan. Teladan hidup apa yang akan kita ambil dari seorang pribadi agung, yaitu Yesus Kristus. Kita akan lihat lebih jauh, ya. Kalau kita telah melihat bagaimana rekam jejak hidup Yesus yang luar biasa, kita akan berkata seperti ini, ya. Dialah yang harus kita ikuti. Pertama Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Sekali lagi, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, teladan, ya, konotasinya mempunyai kaitan makna dengan jejak hidup. Nah, saudara, jangan pernah ikuti jejak pribadi yang lain atau fans kamu atau artis kesukaan kamu. Kamu akan merasa bahwa dia orang hebat, dia orang yang luar biasa. Padahal pada saat yang sama dia juga manusia biasa yang punya masalah yang banyak. Tetapi dengar, saya mau katakan buat kalian orang muda, percayalah bahwa ketika kamu memilih Yesus, mengikuti jejak Yesus, teladan Yesus, kamu tidak akan pernah dikecewakan. Apakah kita setelah mengikuti jejak Yesus, teladan Yesus, kita hidupnya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada tantangan? Saudara, pasti ada. Tetapi percayalah bahwa dia siap menolong engkau di dalam langkah hidupmu, dalam jejak-jejak langkah hidupmu. Jadi jangan salah pilih pribadi atau juru selamat dalam hidupmu. Dialah satu-satunya penyelamat hidup. Ikuti teladannya, ikuti jejak Yesus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perkatakan, lakukanlah dengan segenap hatimu dan kasih dia dengan sepenuh hatimu. Orang muda, yang pertama tadi adalah rekam jejak. Yang kedua, ikuti jejak Yesus. Lalu yang ketiga adalah tinggalkan jejakmu dan jejakku. Oke?
Kita lihat di sini. Pertama Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, kalau tadi kita sudah melihat rekam jejak pribadi Agung Yesus dan kita ikuti hidup teladan Yesus, apa sih yang harus kita lakukan lagi? Tinggalkan jejak hidupmu, teladan hidupmu bagi orang lain supaya orang lain melihat hidupmu memuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Sebaiknya saya mau katakan permuliakan Tuhan dengan hidupmu, dengan teladan hidupmu, ya. Terus di mana sih orang akan melihat jejak saya, jejak saudara? Yang pertama di rumah, ya. Orang muda berbicara di rumah, kita akan melihat banyak orang muda punya hidup di rumah, punya jejak langkah hidup di rumah itu tidak memberkati orang tua. Artinya dia lebih banyak dengan gadgetnya, dengan HP-nya, gamesnya. Ketika disuruh oleh orang tua, dia ogah-ogahan malas. Padahal orang tua sudah bekerja, berusaha untuk membanting tulang di situasi yang sulit seperti ini bagi keluarga, bagi finansial keluarga. Tetapi banyak anak muda tidak perhatikan itu, tidak pedulikan itu. Ketika disuruh oleh orang tua, mereka malah membentak orang tua mereka. Bagaimana orang bisa melihat jejak teladan hidupmu, sedangkan dalam keluargamu saja kamu tidak bisa jadi berkat yang luar biasa dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, papa mamamu. Ketika kamu sudah diubahkan oleh Tuhan mengikuti teladan Yesus, hendaklah hidupmu juga menjadi berkat teladan dalam keluargamu, lingkungan di mana engkau tinggal. Lalu di mana lagi ya? Oh, di sekolah, di kampus. Bisakah engkau menjadi teladan yang luar biasa anak muda, orang muda bagi teman-teman kampus, teman-teman di sekolah kamu? Atau kamu ikut mengalir bersama mereka, ya? Kalau di gereja itu kamu alim, tapi waktu kamu di lingkungan kampus, kamu ikut-ikutan arus mereka, berbuat jahat, ya, ngedugem, ya, merokok dan segala macam yang kamu lakukan yang tidak memuliakan Tuhan. Hari ini saya mau bilang orang muda jadi berkat teladan bukan cuma di rumah, di gereja, di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan juga. Kalian harus bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat teladan hidupmu, lewat jejak hidupmu. Jangan berpikir bahwa kita harus berbuat sesuatu yang sumbang yang besar-besar dulu baru oh ya orang dia itu baik. Enggak. Perhatianmu ke temanmu, ke sahabatmu ketika dia susah, ya, kamu berikan dia kekuatan, ya, kasih ayat firman Tuhan buat temanmu. Dia susah, kamu doakan dia. Dia sakit, kamu doakan dia. Dia lagi di rumah sakit, kamu kunjungi dia. Teman kamu yang punya masalah, kamu doakan. Pokoknya yang bisa kamu lakukan yang terbaik, lakukanlah dengan sepenuh hati, sama seperti yang kau kerjakan buat Tuhan. Dan hari ini saya mau bilang, rekam jejak Yesus luar biasa. Ikuti jejaknya, dan hidupmu juga harus bisa meninggalkan jejak teladan hidup yang memberkati orang lain. Jangan cuma ngomong saja. Karena banyak orang ngomong tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta Tuhan, ya. Biarlah hidupmu menjadi berkat dalam seluruh eksistensi hidupmu. Bukan cuma ngomong doang, karena orang seringkali ngomong banyak, tapi waktu orang lihat hidup di luar, hancur. Orang muda, hari ini saya mau bilang buat kalian, jadilah berkat, ya. Jadilah berkat di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Dari rumah, teladan itu harus kamu tingkatkan. Lingkungan tempat kamu tinggal, kampus, sekolah, tempat pekerjaan yang bagi kamu yang sudah bekerja, bahkan dimanapun kamu ada, tinggalkan jejak yang memuliakan Tuhan. Tinggalkan teladan yang memuliakan Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Ketika engkau mengikuti teladan Yesus, dan jelas akan hidupmu akan berubah, dan orang akan melihat Yesus di dalammu, bukan kamu lagi, karena kamu mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Jangan sampai orang cuma lihat kamu rajin melayani, tapi ternyata orang akan angkat seperti ini, jempolnya dibalik seperti ini, tidak memuliakan Tuhan. Mari hari ini jadilah berkat, jadilah teladan buat banyak orang di luar sana yang memerlukan Yesus. Bukan cuma kasih uang, perhatian, kasihmu, kesetiaanmu, tunjukkan buat mereka bahwa kamu memang anak Tuhan. Kamu memang sudah ditebus oleh Tuhan. Kamu memang mengikuti Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhanmu.
Hari ini saya mau katakan buat kamu orang muda ini, jadilah teladan di dalam hidupmu. Kesucianmu, kesungguhanmu, kesetiaanmu, tingkah lakumu, bukan cuma di bibir saja, tapi lewat seluruh hidupmu, orang akan melihat Yesus di dalam hidupmu. Mari kita berdoa, serahkan hidupmu buat Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup mengubah hidupmu. Ya, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kalau tadinya kamu mungkin mengidolakan orang lain atau siapapun, tokoh siapa, artis siapa, hari ini jadikan Yesus teladan dalam hidupmu. Ikuti jejaknya, karena Dia yang sanggup menolongmu sampai kamu tinggalkan dunia yang fana ini, bertemu dengan Dia dalam kemuliaan, dalam kekekalan yang luar biasa. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, kami orang muda mau berubah Tuhan, mau dipulihkan Tuhan. Kami mau mengikuti teladan Yesus, kami mau mengikuti jejaknya Yesus. Kami mau juga meninggalkan teladan yang baik bagi orang-orang lain, bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, teman kerja kami, teman kuliah kami, dimanapun kami ada. Kami mau jadi berkat, teladan yang luar biasa bagi mereka. Bukan cuma lip service, tapi hidup kami seluruhnya mau jadi berkat bagi mereka. Sehingga lewat hidup kami, Yesus dimuliakan, orang melihat Yesus dalam pribadi kami orang muda, dan Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap orang muda, ubahkan mereka jadi berkat di rumah dengan orang tua mereka, dan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan pulihkan hidup kami. Amin. Orang muda, ikuti jejak Yesus yang luar biasa, dan tinggalkanlah jejak hidupmu, dan orang lain akan melihat Yesus lewat hidupmu. Bukan dirimu lagi, tapi orang akan melihat jejak Yesus di dalam pribadimu dan hidupmu, tingkah lakumu, dan seluruhnya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua orang muda. Haleluya. Amin.